Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi'i dengan NIM C1D1210005 dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan memaparkan UTS mengenai materi Cyber Security Management. Apa itu Cyber Security? Proses manajemen yang terdiri dari berbagai aktivitas untuk melindungi sistem komputer dan jaringan organisasi dari serangan cyber dan mengurangi risiko kerugian data, serta melindungi reputasi organisasi. Aktivitas ini meliputi perencanaan keamanan, penerapan teknologi keamanan, pengawasan, dan tanggapan terhadap insiden keamanan. Manfaat dari cyber security management bagi organisasi adalah meningkatkan keamanan dan privasi data, meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, memenuhi persyaratan peraturan, dan mengurangi risiko finansial. Selanjutnya, 3 konsep cyber security. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Konsep yang menjaga informasi tetap rahasia dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam teks keamanan cyber, kerahasiaan berarti melindungi data pribadi, informasi bisnis, dan informasi rahasia lainnya. Yang kedua ada integrity atau integritas. Integritas berarti menjaga kebenaran dan keaslian informasi. Dalam konteks keamanan cyber, integritas mencakup melindungi data dari perubahan yang tidak sah atau tidak sengaja, dan memastikan bahwa informasi yang diberikan atau diterima adalah benar dan akurat. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Konsep yang menjamin informasi dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika dibutuhkan. Dalam konteks keamanan cyber, ketersediaan berarti melindungi sistem komputer dan jaringan dari serangan yang mengganggu dan memastikan bahwa layanan atau informasi yang diinginkan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Selanjutnya ada kebocoran data akun. Kebocoran data akun adalah kebocoran informasi login dan kata sandi yang diperoleh oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada kebocoran data kartu kredit. Kebocoran data kartu kredit adalah kebocoran informasi kartu kredit yang biasanya terjadi pada pengecer atau penyedia layanan pembayaran online. Selanjutnya ada kebocoran data medis. Kebocoran informasi kesehatan pribadi termasuk riwayat medis dan informasi identitas pasien. Selanjutnya ada kebocoran data pribadi. Kebocoran informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Tipe ancaman terhadap cyber security. Yang pertama, serangan malware. Malware adalah program jahat yang dirancang untuk merusak pengambil alih atau mencuri informasi dari sistem komputer. Jenis malware yang umum meliputi virus, trojan, dan worm. Yang kedua, serangan phishing. Serangan phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi pribadi dari seseorang dengan menyamar sebagai sumber terpercaya. Ini dilakukan dengan mengirim email palsu atau mengarahkan seseorang ke situs web palsu yang terlihat asli, lalu meminta informasi login dan kata sandi. Yang ketiga ada serangan DDoS. Serangan DDoS adalah serangan di mana pelaku membanjiri sistem dengan lalu lintas internet yang sangat besar dengan tujuan membuat sistem menjadi tidak berfungsi atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang keempat ada serangan ransomware. Serangan ini adalah serangan di mana penyerang mengenkripsi data korban dan menuntut uang tebusan untuk mengembalikan akses ke data tersebut. Selanjutnya ada perusahaan yang bergerak di bidang cyber security management. Yang pertama di sini ada Symantec, yang kedua Cisco, yang ketiga McAfee, yang keempat Palo Alto Networks, yang kelima FireEye, yang keenam ada IBM Security. Data Center Disaster Recovery. Penerapan strategi data center disaster recovery sangat penting untuk memastikan bahwa
Data dan aplikasi penting organisasi dapat dipulihkan dan diakses kembali setelah terjadinya bencana alam, gangguan teknis, atau serangan cyber. Dengan penerapan strategi data center disaster recovery, organisasi dapat memastikan ketersediaan data dan aplikasi mereka, memenuhi persyaratan regulasi, meminimalkan risiko kerugian finansial, dan mempertahankan reputasi mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan dan menerapkan strategi data center disaster recovery yang tepat. Selanjutnya ada klasifikasi ancaman. Yang pertama, malware. Malware ini adalah jenis ancaman yang paling umum dalam dunia keamanan cyber. Malware adalah program jahat yang dirancang untuk merusak atau mencuri data dari sistem target. Contoh malware termasuk virus, worm, trojan, dan spyware. Yang kedua ada serangan DDoS. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri jaringan atau server dengan lalu lintas data yang besar. Tujuannya untuk membuat server tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah, sehingga mengganggu atau menghentikan layanan yang diberikan. Yang ketiga, social engineering. Teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penyerang untuk memanipulasi pengguna agar mengungkapkan informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Teknik social engineering dapat dilakukan melalui email phishing, telepon palsu, atau media sosial palsu. Yang keempat, akses tidak sah. Ancaman ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki hak akses masuk ke sistem atau data. Hal ini dapat terjadi karena celah keamanan yang belum tertutup, kata sandi yang lemah, atau kurangnya pengawasan. Yang kelima, kehilangan atau pencurian perangkat. Kehilangan atau pencurian perangkat dapat menyebabkan akses tidak sah ke data yang disimpan di dalamnya. Ancaman ini dapat terjadi ketika perangkat berisi data penting seperti laptop, ponsel pintar, atau hard drive eksternal hilang atau dicuri. Selanjutnya adanya analisis risiko. Analisis risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang terkait dengan keamanan informasi dan data pada suatu organisasi. Analisis risiko sangat penting dalam penerapan cybersecurity management karena alasan berikut, yaitu identifikasi ancaman. Melalui analisis risiko, organisasi dapat mengidentifikasi ancaman yang mungkin muncul pada sistem informasi dan data mereka. Dengan mengetahui ancaman potensial, organisasi dapat mempersiapkan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi risiko dan mengamankan sistem mereka. Selanjutnya, ada sejarah dan perkembangan virus. Virus komputer pertama kali muncul pada tahun 1971 yang disebut sebagai Creeper. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, virus komputer semakin berkembang dan menjadi semakin canggih. Beberapa virus komputer bahkan dirancang untuk mencuri data pribadi atau informasi rahasia dari sistem komputer yang terinfeksi. Untuk melindungi sistem komputer dari serangan virus, perangkat lunak, antivirus, dan firewall terus dikembangkan. Namun, virus komputer masih merupakan ancaman yang serius dan mengancam keamanan sistem komputer dan data pribadi hingga saat ini. Oleh karena itu, penting bagi pengguna komputer untuk melakukan memperbarui perangkat lunak keamanan mereka dan berhati-hati saat menerima atau mengunduh file dari internet. Manfaat dari adanya keamanan jaringan. Yang pertama, melindungi data. Keamanan jaringan memastikan bahwa
Data yang tersimpan di jaringan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang atau disusupi oleh malware atau virus. Yang kedua, mencegah kehilangan data. Dengan adanya keamanan jaringan, risiko kehilangan data akibat serangan atau kejadian yang tidak terduga dapat dihindari atau diminimalkan. Selanjutnya, mencegah ancaman keamanan data. Yang pertama, menggunakan perangkat lunak keamanan. Install perangkat lunak keamanan seperti antivirus, firewall, atau perangkat lunak enkripsi untuk melindungi data dari serangan malware atau virus. Yang kedua, melakukan update dan patch. Pastikan sistem operasi dan perangkat lunak di komputer dan jaringan Anda selalu diperbarui dan dipasang patch keamanan terbaru untuk mencegah kelemahan sistem. Yang ketiga, menggunakan password yang kuat. Gunakan password yang kuat untuk akun dan perangkat Anda, dan jangan gunakan password yang sama untuk akun yang berbeda. Sekian memaparkan materi UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.